ditunggu. KFC jagonya ayam. Di sini saya akan membahas mengenai KFC. Seperti yang kita ketahui, KFC merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang retail makanan cepat saji dengan menu utama yaitu ayam goreng. KFC ini didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders pada tahun 1890 sampai tahun 1980, seorang pengusaha yang mulai menjual ayam goreng dari restoran pinggir jalan di Corbin, Kentucky. Selama depresi hebat, Sanders mengidentifikasi potensi konsep waralaba restoran, dan waralaba Kentucky Fried Chicken pertama dibuka di Utah pada tahun 1952. Di Indonesia, KFC adalah rantai restoran berat terbesar dengan 727 gerai atau outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia, PT Fast Food Indonesia Tbk didirikan oleh keluarga Galael pada tahun 1978. Pada tahun 1979, perseroan mendapatkan akuisisi waralaba dengan pembukaan gerai pertama pada bulan Oktober di Jalan Melawai di Jakarta. Pembukaan gerai pertama terbukti sukses dan diikuti dengan pembukaan gerai-gerai selanjutnya di Jakarta dan ekspansi hingga ke sejumlah kota besar lainnya di Indonesia. Sukses membangun merek ini, menanamkan KFC dalam benak konsumennya sebagai merek waralaba cepat saji yang terkenal dan dominan di Indonesia. Adapun visi dan misi dari KFC, yaitu yang pertama, visi perusahaan ini selalu menjadi merek restoran yang cepat saji nomor 1 di Indonesia dan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang termodern dan terfavorit dalam segi produk, harga, pelayanan, dan fasilitas. Misi dari perusahaan ini yaitu semakin memperkuat citra merek KFC dengan strategi-strategi dan ide-ide yang inovatif, terus meningkatkan suasana bersantap yang tiada bandingnya, dan konsisten memberikan produk atau layanan serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas, mengikuti kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah. Kita masuk dalam analisis SWOT KFC. Yang pertama, Strange, memiliki brand yang terkenal di seluruh dunia. Yang kedua, daerah pemasaran yang cukup luas, terbukti dengan adanya 727 gerai yang tersebar di Indonesia. Yang ketiga, melakukan aliansi strategi satu kerjasama dengan perusahaan lain seperti Coca-Cola. Yang keempat, tempatnya yang bersih dan nyaman hingga cocok dijadikan tempat nongkrong. Yang kelima, pelayanan yang baik dan cepat. Keenam, banyak promo yang diberikan sehingga pelanggan tertarik untuk membeli. Dan yang ketujuh, disukai oleh semua golongan, mulai dari pelajar hingga orang dewasa. Hal ini terbukti ketika kami melakukan kunjungan di KFC, sangat banyak pelajar yang berkunjung. Untuk anak-anak, tersedia menu kids meal. Jika kalian membeli menu tersebut, ada bonus mainan anak-anak. Sedangkan untuk yang dewasa, jika kalian membeli menu combo, kita akan mendapatkan CD yang biasanya berisi lagu penyanyi-penyanyi Indonesia yang terkenal, yang biasa didengar oleh orang-orang dewasa. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama, harga yang kurang terjangkau untuk beberapa kalangan. Yang kedua, kurang memperhatikan nilai gizi. Yang ketiga, junk food identik dengan gaya hidup yang tidak sehat. Yang keempat, kurang tanggap menghadapi komplain dari customer. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Yang pertama, membuat inovasi produk yang lebih sehat. Yang kedua, membuka lebih banyak outlet di daerah-daerah di Indonesia. Yang terakhir, ancaman. Yang pertama, banyak kompetitor atau pesaing lain. Yang kedua, banyak masyarakat yang mulai beralih ke makanan yang lebih sehat dan mulai meninggalkan makanan junk food. Yang ketiga, banyak bermunculan tepung bumbu ayam yang memungkinkan masyarakat lebih suka membuat fried chicken sendiri daripada membeli. Dan yang terakhir, banyak pedagang kaki lima yang menjual fried chicken dengan harga yang lebih terjangkau. PT Fast Food Indonesia terdampak dengan adanya kenaikan harga bahan baku. Direktur iFast Dalimin Juwono memaparkan bahwa terjadinya kenaikan harga berdampak besar bagi perusahaan khususnya pada tahun 2022. Di samping itu,
Kenaikan harga juga berlaku untuk bahan baku keju dan kentang goreng karena terjadi distribusi dari luar negeri ke Indonesia. Dalam menghadapi kasus tersebut, Dalimin mengaku Fast turut menaikkan harga jual untuk setiap produknya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Fast menegaskan bahwa meski terjadi inflasi, pihaknya tetap menyajikan produk sesuai standar dan mutunya. Sehingga Fast tidak mengubah berbagai produk yang sudah ada. Sementara itu, dalam menjaga kualitas, Fast melakukan kerjasama secara efektif dengan para supplier dan para pemasok bahan baku. Kerjasama yang KFC lakukan dengan mendapatkan agreement mengenai kenaikan harga yang harus dihadapi, KFC juga melakukan perhitungan untuk mencapai komitmen bersama yang dapat kami deliver dalam hal kuantiti dan waktu. Berikut saya akan membahas tentang emiten. Dalam KFC, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek atau surat berharga kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Perseroan terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan pertumbuhannya. Kepemilikan saham mayoritas 80%, pada saat ini terdistribusi 43,84% kepada PT Galil Pratama dari Galil Group dan 35,84% kepada PT Mega Era Raharja dari Salim Group, sementara saham minoritas 20% terbagi kepada masyarakat dan koperasi karyawan. Berikut saya akan membahas tentang HC atau Human Capital atau dapat diartikan sebagai modal manusia. Namun jika dideskripsikan lebih lanjut, modal manusia ini merupakan sekumpulan aspek pengetahuan, keahlian, kemampuan hingga keterampilan yang mana menjadikan seorang manusia sebagai aset di dalam perusahaan. Kontribusi yang diberikan oleh karyawan dapat berupa pengembangan skill karyawan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, pemindahan pengetahuan yang dimiliki karyawan ke perusahaan, serta perubahan budaya yang ada di perusahaan. Pada KFC sendiri, selain terkenal dengan cita rasa sajiannya, KFC juga dikenal dengan pelayanan para karyawannya yang sangat baik. Terbukti bahwasanya pengunjung KFC merasa puas dengan pelayanan para karyawan dalam melayani pengunjung dan tidak segan untuk datang kembali ke KFC. Pelayanan para karyawan KFC tersebut tidak terlepas dari pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh KFC bagi karyawannya yang akan bekerja di KFC. Salah satu bentuk program pendidikan dan pelatihan di KFC adalah pelatihan START atau STAR 2000. Pelatihan ini mulai diadakan pada tahun 2000. STAR itu sendiri adalah singkatan dari Store, Training and Rating, yaitu pelatihan yang diadakan di setiap cabang KFC dan berjenjang. Pelatihan STAR 2000 merupakan suatu sistem pelatihan milik PT Seafood Indonesia yang digunakan untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bekerja di KFC. Pelatihan ini diselenggarakan dalam waktu yang cukup singkat, yaitu 1,5 bulan, dengan 5 keterampilan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh peserta. Keterampilan tersebut akan digunakan pada saat peserta bekerja di KFC. Pelatihan STAR 2000 menggunakan 4 tahapan metode yang mampu mencapai tujuan pelatihan dalam waktu yang singkat. Melalui pelatihan STAR 2000, peserta mendapatkan keterampilan yang mampu dan dapat segera diaplikasikan pada saat bekerja. Berikut saya akan membahas secara singkat tentang data keuangan KFC. Pada 2022 tahun ini, pendapatan KFC masuk dalam kuartal kedua, yaitu pendapatannya 1,59 triliun, laba bersih 52,39 miliar, margin laba bersih 3,3%, dan pendapatan operasional 77,28 miliar, perubahan bersih tunai 19,82 miliar, dan biaya pendapatannya yaitu 619,5 miliar. Kita masuk pada bagian TQM atau Total Quality Management, serta bagaimana implementasi atau penerapannya pada perusahaan KFC.
Total Quality Management System adalah sebuah manajemen kualitas yang lebih berfokus pada pelanggan dengan cara melibatkan seluruh level tingkatan karyawan dalam mengerjakan peningkatan ataupun perbaikan secara kontinu. Berikut ini, saya akan memaparkan beberapa implementasi atau bagaimana penerapan TQM pada perusahaan KFC. Yang pertama, ada fokus pada pelanggan. Kunci sukses perusahaan KFC adalah berorientasi kepada kepuasan pelanggan. KFC terus berinovasi dalam menyajikan menu dan promo baru. Selain itu, KFC juga selalu menjaga kenyamanan pelanggan dengan memberikan fasilitas-fasilitas restoran yang berkualitas mengikuti kebutuhan dan selera konsumen. Yang kedua, ada keterlibatan karyawan secara keseluruhan. Karyawan merupakan sumber daya sekaligus aset dalam perusahaan. Karyawan memegang peran penting untuk perusahaan mencapai tujuannya. Perusahaan KFC melakukan training kepada seluruh karyawannya agar nantinya mampu bekerja sesuai dengan prosedur perusahaan. Perusahaan ini selalu mengutamakan kecepatan dalam melakukan pelayanan. Yang ketiga, ada perbaikan berkelanjutan. KFC selalu menemukan cara baru untuk menarik konsumennya dengan menghadirkan menu-menu baru yang pastinya sudah melalui berbagai tahap evaluasi dan perbaikan. Yang terakhir atau yang keempat ada komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam perusahaan. KFC melakukan komunikasi langsung dengan para pelanggannya melalui berbagai sosial media yang mereka miliki. Misalnya, Instagram. Di akun Instagram KFC, mereka memberikan berbagai informasi mengenai kabar terbaru produk-produknya, promosi, dan berbagai informasi yang menarik kepada pengikut mereka di Instagram. Instagram juga bisa sekaligus menjadi customer service bagi pelanggannya. Meskipun demikian, KFC tetap memiliki nomor khusus untuk customer service agar suara konsumen dapat tersampaikan langsung kepada perusahaan KFC agar mereka bisa terus memperbaiki kekurangannya. Dari keseluruhan pembahasan yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa TQM membawa pengaruh besar bagi perusahaan. Keuntungan nyatanya adalah kualitas produk yang lebih baik, peningkatan produktivitas, peningkatan pangsa pasar, dan peningkatan laba. Di sisi lain, keuntungan tidak berwujud ada kerja tim yang efektif, peningkatan minat kerja, kepuasan pelanggan, peningkatan hubungan manusia, peningkatan komunikasi, serta mampu membangun citra perusahaan yang lebih baik lagi. I'm not good, 'cause I wanna look at you when we are apart. 'Cause you're not just a human being, you are art. So don't be scared. 'Cause even if I look everywhere, your colors caught my eye and you're my favorite sight to see.